Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Elvira Astri Ningtyas dengan NIM 14014182226 yang berasal dari rombel E dengan nomor urut 14. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran pada kelas 1 semester 2, tema 8 peristiwa alam, subtema 1 pembelajaran yang ketiga pada mata pelajaran matematika, materi pengukuran dengan satuan tidak baku. Jadi, untuk pembuatan simulasi pembelajaran, saya akan menghadap ke Serong supaya seolah-olah ada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Nah, sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu, siapa tadi yang berangkat lebih awal dari teman-temannya? Putra? Oh, oke, boleh. Putra. Selain Putra, siapa lagi yang berangkat lebih awal? Citra? Oh, tumben sekali ya Citra berangkat lebih awal. Nah, baik. Sekarang karena yang lebih awal itu Mas Putra boleh memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Nah, setelah kita berdoa, karena sebelum kita melakukan pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, karena tadi Mas Putra sudah memimpin doanya, sekarang Mbak Citra boleh memimpin lagu Indonesia Rayanya di depan teman-temannya. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik, beri tepuk tangan untuk Mas Putra dan Mbak Citra. Nah, teman-teman, kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Mbak Citra dan Mas Putra karena mereka berdua berangkat ke sekolah lebih awal dan sudah melakukan perilaku yang baik di sekolah. Nah, semoga teman-teman bisa mencontoh kegiatan tersebut ya. Sebelumnya, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking supaya kita bisa lebih fokus dalam melakukan pembelajaran. Nah, baik, setelah itu kalian pasti sudah semangat kan? Ya, karena pembelajaran kita kali ini tidak membosankan. Kita sekarang belajar mengenai pengukuran dengan satuan tidak baku. Hah? Iya, tidak baku. Nah, kalian pasti belum pernah dengar kan istilah pengukuran dengan satuan tidak baku, karena kita biasanya itu melakukan pengukuran dengan satuan yang bagus seperti sentimeter, meter, seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran dengan satuan tidak baku. Pengukuran satuan tidak baku itu apa sih? Ya, siapa itu? Silva. Nah, Mbak Silva, kira-kira pengukuran satuan tidak baku itu apa? Tahu nggak? Iya, satuan yang diukur dengan ukuran yang berbeda. Maksudnya seperti apa, Mbak Silva? Ya, betul sekali. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Silva tadi, di sini Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci lagi. Contohnya seperti apa sih pengukuran dengan satuan yang tidak baku itu? Nah, kita lihat contohnya. Ibu guru di sini membawa apa itu namanya ya? Tempat koper kecil. Nah, koper kecil ini bisa kita ukur dengan satuan yang tidak baku. Caranya seperti apa?
tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Silva bahwa pengukuran dengan satuan tidak baku itu adalah pengukuran dengan menggunakan jengkal, misalnya jengkal, depa, atau hasta seperti ini. Nah, hasil pengukurannya itu akan berbeda-beda pada setiap orangnya, karena setiap orang itu mempunyai panjang misalnya kalau jengkal, orang itu mempunyai panjang yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita contohkan. Panjang perkecil ini jika diukur dengan tangan ibu, ini menghasilkan satu jengkal lebih sedikit seperempat lah ya, kira-kira satu jengkal seperempat jengkalnya. Nah, berbeda, ini akan berbeda ukurannya apabila diukur oleh Mas Putra tadi yang yang memimpin doa ya, coba ke depan memimpin memberikan contoh kepada teman-temannya untuk mengukur koper kecil ini. Ya, baik. Setelah diukur oleh Mas Putra, karena Mas Putra orangnya tinggi, maka ukuran jengkalnya itu juga besar. Nah, tadi berapa ukurannya, Mas? Ya, 1,5 jengkal Mas Putra. Nah, sekarang kita ukur lagi dengan jengkalnya orang yang lebih kecil. Coba Mbak Syifa. Ya, ternyata dengan ukuran jengkal Mbak Syifa, koper kecil ini ukurannya itu 3 jengkal. Nah, pasti akan berbeda, tetapi padahal ini tuh ukurannya sama, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Diukur oleh ibu guru tadi 1 jengkal lebih 1/4 jengkal. Nah, berbeda dengan ukuran Mas Putra tadi, ukurannya 1 jengkal lebih setengah jengkal. Nah, berbeda lagi dengan Mbak Syifa tadi karena orangnya kecil, ibu ukuran jengkalnya setelah mengukur koper kecil ini hasilnya 3 jengkal. Nah, dengan contoh ini semoga teman-teman semuanya lebih paham mengenai pengukuran dengan satuan tidak baku. Nah, sekarang ibu beri tugas kepada kalian supaya dikerjakan dengan berkelompok di rumah. Nah, coba kalian ukur barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Setelah itu, hasil pengukurannya ditulis pada lembar kertas kosong, diukur, lalu pengukuran dari hasil anaknya itu diberi keterangan masing-masing. Misalnya tadi ini menggunakan koper Mbak Syifa nanti dibuat tabel ya, nama Syifa, bendanya misalnya benda meja. Nah, ukuran jengkalnya Mbak Syifa tadi misalnya 5 jengkal dengan pengukuran jengkal. Nah, berarti kan nanti ibu bagi, ini kan satu kelasnya ada 25 anak. Nah, ibu bagi menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 5 anak. Jadi nanti itu ada 5 anak ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Bendanya terserah kalian, bendanya apa, bendanya terserah kalian. Nah, setelah itu kalian beri keterangan masing-masing supaya ibu guru tahu, nah ini ukuran siapa gitu. Bagaimana, sudah jelas teman-teman? Alhamdulillah. Nah, setelah mendengarkan apa yang sudah ibu jelaskan tadi, semoga tugas yang ibu berikan dikerjakan dengan baik, dan harapannya semoga kalian bisa lebih paham betul terkait dengan pengukuran dengan satuan tidak baku. Nah,
Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, karena tadi dalam pembukaan kegiatan pembelajaran yang kita ada doanya, sebaiknya kita menutup pembelajaran dengan menutup doanya lagi. Tadi Mas Putra yang memimpin doanya. Sekarang Mas Dika bisa memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu bagikan kepada kalian, ilmu-ilmu Ibu yang Ibu berikan kepada kalian, semoga dapat bermanfaat dan semoga kalian semua bisa lebih memahami materi tentang pengukuran satuan tidak baku. Nah, kalau di rumah jangan patah semangat, tetap belajar. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, Ibu akhiri dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian simulasi pembelajaran matematika pada tema 8 subtema 1 pembelajaran ketiga pada materi pengukuran dengan satuan tidak baku. Semoga simulasi saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.